Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang dokter relawan di daerah pedalaman Papua berkisah bahwa ia seringkali merasa gentar setiap kali harus berjalan kaki berjam-jam menembus hutan demi mengobati warga desa. Ia tidak membawa peralatan medis yang mewah, bahkan bekal makanannya pun sangat terbatas, karena tasnya sudah penuh dengan obat-obatan. Namun setiap kali ia tiba di Honai, rumah adat setempat, ia disambut dengan senyuman hangat serta ketulusan warga yang membagi sagu bakar mereka. Dokter ini sadar bahwa kehadirannya membawa harapan jauh lebih besar daripada sekadar kesembuhan fisik. Ketulusan untuk memberi tanpa menuntut balas dan keberanian untuk melangkah dengan kepasrahan total justru membuka pintu-pintu mukjizat kemanusiaan di tempat yang paling terpencil sekalipun. Kisah perjuangan tersebut menggemakan kembali amanat agung Yesus kepada ke-12 muridnya dalam Injil Matius hari ini. Yesus mengutus para murid dengan instruksi yang sangat spesifik dan radikal. Mereka dipanggil untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, melalui tindakan nyata seperti menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Menariknya, Yesus melarang mereka membawa emas, perak, baju dua helai, bahkan kasut atau tongkat dalam perjalanan itu. Mereka diminta untuk masuk ke rumah-rumah warga membawa salam damai dan mengandalkan kebaikan serta pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang yang mereka jumpai sepanjang jalan kenabian tersebut. Misi perutusan bukanlah tentang kehebatan fasilitas, jaminan materi, atau kekuatan logistik manusiawi, melainkan tentang kuasa Allah yang bekerja dalam kerapuhan manusia. Ketika Yesus berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Ia sedang mengingatkan bahwa rahmat keselamatan adalah anugerah murni, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Larangan membawa bekal berlebih merupakan sebuah latihan spiritual yang mendalam untuk melepaskan kelekatan duniawi, sehingga para utusannya dapat sepenuhnya bergantung pada penyelenggaraan ilahi, providentia Dei, dan fokus pada esensi pelayanan, yaitu menyalurkan damai sejahtera bagi sesama. Bagi kita yang hidup di zaman modern ini, sabda Yesus menjadi sebuah refleksi sekaligus teguran yang kuat atas gaya hidup kita yang seringkali terlalu cemas akan masa depan, terjebak dalam hitung-hitungan materi. Kita diundang untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa salam damai di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat yang penuh dengan sekat serta ketegangan.
Mewartakan kerajaan surga tidak selalu berarti berkhotbah di mimbar, melainkan hadir menjadi pembawa kesembuhan bagi hati yang terluka, merawat yang sakit, membagikan talenta serta kasih yang kita miliki dengan tulus tanpa pamrih. Ketika kita berani melangkah dengan hati yang lepas bebas dan penuh ketulusan, di sanalah kehadiran kita menjadi saluran berkat yang nyata bagi sesama. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berani meninggalkan diri sendiri dan segala kesibukan yang ada untuk menyediakan waktu berdiam diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan memberi kami siraman rohani yang menyegarkan jiwa raga, sehingga kami mampu menemukan kasih-Mu dalam segala kebaikan-Mu, agar kami pun mampu berbagi kasih pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.